ada legacy sequel, Bay, Mendadak Dangdut. Naya diduga bertanggung jawab atas pembunuhan asistennya. Naya, whatever. Itu darah siapa? The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Mendadak Dangdut nih, kenapa tadi gue bilang legacy sequel? Karena setelah nonton gue nggak ngerasa bahwa ini remake ya. Iya. Gitu, lebih ke sequel yang 19 tahun kemudian setelah film pertamanya 2006. Tapi ini judulnya Mendadak Dangdut aja ya? Mendadak Dangdut juga gitu. Oh, kan. bukan Mendadak Dangdut 2 atau apa gitu ya. Direkturnya Monty Tiwa yang nulis film pertamanya. Dulu film pertama itu Rudi Sudjarwo, sutradaranya AADC. Yang kemudian dibikin legacy sequel juga AADC 2 14 tahun kemudian. Rudi Sudjarwo waktu 2006 tuh yang lagi di fase bisa kok bikin film cuma seminggu gitu loh. Nah, Mendadak Dangdut salah satunya. Gitu, makanya kalau kita nonton tuh memang agak rough gitu kan. Tapi filmnya punya signifikansi kultural karena sampai sekarang masih diingat. Iya. Gitu. Bercerita tentang Naya, seorang yang angkuh gitu ya, dia penyanyi terkenal, penyanyi senja kayaknya, penyanyi kayak indie gitu indie ya. Gitu ya. Jadi dia angkuh, keras kepala, sombong, ngerasa gue gede, gue paling bagus. Karakter yang sama dengan Patrice dulu di film pertama. Gitu. Terus dia ternyata manajernya tahu-tahu mati dan dia ada di sebelahnya. Jadi dia jadi tersangka ya? Mau nggak mau dia jadi tersangka, terus dia kabur. Iya. Nah, kabur ini dia ditemenin sama adiknya. Kalau di film pertamanya kan ke gap narkoba, dia kabur sama kakaknya. Nah, kalau ini sama adiknya. Dan nggak mereka berdua, tapi bertiga sama bapaknya mengidap Alzheimer. Gitu. Kemudian mereka ke Singalaya, ke kota nelayan ya. Karena dari KTP bapaknya tinggal di situ ya. Di situ dia mau balikin bapaknya. Mereka nggak akur nih sama bapaknya karena dulu bapaknya meninggalkan mereka untuk istri baru, gitu kan. Ya udah, dia bersembunyi di sana sekalian ngontrak, kemudian jadi penyanyi dangdut. Gitu. Jadi basic ceritanya kurang lebih sama, cuma bedanya nggak ada love interest. Kalau di film pertama ada love interest nih, kakaknya Patrice, kakaknya Iis yang kemudian jadi penyanyi dangdut namanya jadi Iis. Itu jatuh cinta sama Rizal, si Dwi Sasono. Gitu, yang di film ini juga cameo. Jadi cameo ya. Jadi Rizal juga, dia benang merahnya nih. Gitu, tapi di sini nggak ada love interest karena main supportnya tuh Keanu sama Fajar Nugra yang jadi comic relief. Comic relief ya. Jadi kurang lebih gitulah. Lo dong, gimana, Bay? Ya, gue masih berpikir ini bukan magnum opusnya Monty Tiwa ya. Bagi gue masih keramat. Ya, yang sebetulnya pemain keramat ada di sini. Sada Triyuda yang jadi Thomas. Itu pemain keramat tuh. Udah mati ya di keramat. Keramat. Jangan salah, dia di keramat 2 muncul lagi kan. Iya. Gue tadinya kurang berharap, maksudnya nggak berharap apa-apa dari film ini karena gue ngeliat posternya ini kayak masih dangdut dianggap apa ya, campy gitu loh. Lo harus sekampungan mungkin jadi dangdut dari posternya ya. Lo pakai baju kayak gitu, extra colorful. Kenapa gitu nggak dibuat apa ya, maksudnya kenapa dangdut dibuat campy banget gitu loh di situ. Pada saat awal-awal juga gue ngelihat yang pas dia masih penyanyi indie, konser gitu masih kayak sinetron. Kayak crowdnya tuh nggak believable gitu, kayak crowd sinetron. Jadi waduh, lebih nggak berharap lagi. Tapi untungnya kita berpindah dari indie dan Jakarta ke setting skena Singalaya ya. Nah, gue terhibur banget di situ. Karena mungkin ya, despite Pak sutradara merasa bahwa dangdut harus campy banget, dia bisa menghibur di situ. Gitu. Di sini ada Keanu,
Keanu ini juga main di Keramat 2 kan? Sebagai Wawan di sini. Sebagai Wawan, keyboardis yang dia dari orkes keluarga. Bapaknya, kakaknya itu lebih menonjol. Dia ngerasa bahwa bapaknya lebih sayang kakaknya, Wika Salim nih. Itu sehingga akhirnya dia cabut dari rumah bikin orkes sendiri. Kemudian ada Fajar Nugra jadi Wendoy, penabuh gendang, gitu. Bapaknya udah tadi. Bapaknya Opi Kumis. Jadi lu ada 3 orang itu nggak mungkin gak lucu lah ya, gitu betul, loh. Betul. Gitu. Jadi kayaknya ajaib aja, dan gue kita ngelihat juga memang kayaknya mereka dikasih free rein ya untuk improvisasi gitu loh. Jadi celetukannya dan kalau kita lihat juga kadang pemainnya suka lepas mau ketawa gitu kan. Jadi ala Opi Kumis gitu. Ala Opi Kumis. Gimana sih dia celetukan terus berbalas celetukan lagi sama Keanu yang memang tukang nyeletuk gitu kan. Jadi ya menghibur situ, walaupun mungkin kayak yang kurang nyatu aja gitu sama cerita gitu ya. Tapi tetap menghibur lah kalau buat gue gitu. Terus hanya menurut gue dia memang cocok ya main komedi ya. Maksudnya setelah Gampang Cuan, setelah dia jadi supporting di Cinta Drama Korea gitu ya, dia cocok banget nih komedi. Nah sama ada Nurara Taun yang kayaknya dia jembatan ke plot tentang bapaknya yang Alzheimer. Nah ini yang jadi bapak itu mendiang Joshua Pandelaki. Jadi ini film terakhir beliau. Di situ digambarkan dia sakit parah juga lagi ya. Gitu. Joshua Pandelaki itu mungkin yang paling memorable ketika dia menjadi kepala sekolah di ADC. Oh iya. Gitu. Di sini tentu Monty Tiwa sebagai penulis dan sekarang dia jadi sutradara, terus dan kayaknya juga dengan production value yang lebih tinggi, jadi ya lebih polish gitu ya. Termasuk setting di kota nelayan gitu ya, yang bikin lebih hidup lah di situ. Iya, dan ini kan komedi, tapi gue juga agak-agak bingung nih karena dia kayak over the top komedi gitu ya, yang mengingatkan gue pada kayak film Mekah I'm Coming gitu. Apa tuh namanya? Jadi dia mau bergerak ke arah kayak slapstick, yang ala Jepang Korea gitu. Misalnya yang kayak si siapa Naya yang jatuh gitu kan, terus kacamatanya pecah sebelah. Yang denger lagu tuh nggak bisa. Dia mencoba menyetop tangannya supaya nggak goyang gitu. Maksud gue itu konsisten nggak sih dengan style dari awal gitu? Sebetulnya kalau menurut gue enggak, malah jadi gini, gue ngerasa unsur dramanya ya, subplot yang bapaknya itu kebanyakan gitu. Kebanyakan banget, dan maksudnya berulang-ulang gitu ya. Kan repetitif nih, yang soal dia ngelihat ibunya mendiang ibunya ya, yang selalu lupa gitu kan. Kayak itu bisa lah dikurangin sebetulnya, tapi mungkin pilihan Monty Tiwa untuk menghormati mendiang Joshua gitu ya, sehingga scene-nya dimasukin semua. Anyway, bedanya sama film kayak Mekah I'm Coming, mereka udah establish dari awal nih. Kalau ini absurd nih, kayak komik gitu. Iya, film komedi absurd gitu. Nah, kalau ini komedi biasa, terus tapi ada elemen-elemen absurd. Ya. Terus juga masalah ini ya, kayak itu kan ada kejadian pembunuhan ya, yang kayaknya nggak masuk deh itu out of place gitu ya. Out of place gitu, bukan apa-apa karena kejadiannya di studio atau di kantor atau di mana gitu. Di tempat dia show kan? Di tempat dia show, terus ada saksinya, terus di tempat umum kayak gitu, terus mestinya darah di mana-mana. Terus pada saat kita melihat pertama kali darahnya itu masih keluar, baru terjadi gitu. Jadi kayak apa ya? Itu memang ya udah jadi plot device yang kayaknya sih nggak diseriusin gitu. Nggak diseriusin. Dan gue rasa
kan kalau di film permain narkoba di sini pembunuhan mungkin Montitiwa tuh ngambil reference dari film komedi klasik Some Like It Hot. Gitu kan, mereka musisi yang kemudian harus nyamar gitu kan ya, karena mereka menghindar dari polisi dan mafia sebetulnya, karena mereka jadi saksi pembunuhan gitu. Mungkin di situ makanya dia main udah murder aja gitu loh. Atau memang ya masa narkoba lagi gitu ya, mungkin dia mau up di ante gitu. Jadi itu sih sebetulnya ya nggak apa-apa, cuman maksud gue jadi kayak ini digarap dengan 100% nggak sih? Ya kalau menurut gue sih plot pembunuhannya tuh memang sekedar aja buat dibikin alasan dia kabur gitu ya. Udah sih. Terus kalau kayak omas ke film pertamanya, lagu Jabla itu cameo ya, karena ada adegan yang mereka lagi latihan gitu ya, sekilas. Kemudian tentu di pamuncaknya lagu itu muncul gitu. Senandung Citayam ada lagi, Rizal Maduma ada lagi gitu ya. Terus Iis, karakter yang diperankan Titi Kamal juga disebut gitu. Jadi itulah apa yang mungkin buat kita yang nonton film pertama itu kayak oh ya ini homage ke film 2006 gitu ya. Ya walaupun gue nggak inget sama sekali itu film. Gitu, jadi ya buat gue nih film time filler gitu ya, menghibur walaupun nggak bagus-bagus amat. Gitu. Oke, gitu aja. Skor? Skor gue kasih 6. Gue despite banyak kekurangan, gue terhibur dan gue walaupun gue pernah bilang gue nggak suka komedi absurd, tapi karena di sini absurdnya dikit-dikit dan gue terhibur sama komedi-komedi recehnya, gue kasih 7. Oke. Dan memang menghibur sih ya kalau menurut gue ya, walaupun kayaknya apa ya, panasnya agak lama. Iya, sebenarnya bisa, makanya itu bisa lebih cepet. Jadi beneran ketika panas itu ketika mereka scene-nya pindah ke setnya pindah ke Singalaya gitu. Oke, jadi gitu aja yang udah nonton. Siapa nih yang udah nonton film pertama juga, siapa, silakan komen. Atau mungkin ada visual clue yang kita kelewat nih selain yang kita sebutin tadi, tulis aja di komen. Makasih udah mampir, sampai ketemu di film berikutnya. Salam.